Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didik Rahbini. Selamat sore Prof. Didik. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Didik, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN menurut Prof. Didik itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor 1 itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu. Waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan, tapi kualitasnya korupsinya tetap saja. Prof. Didik, jadi alasan pemerintah ataupun alasan Presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat politik. Ya? Enggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya, dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus, BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa Prof. Didik maksudnya? Untuk apa kemudian? Ya nggak ada dong, ya nggak ada orang ini penyesuaian saja bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke, apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta, ya sudah saya terima. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya dan lain-lain. Prof. Didik, apakah kemudian dengan menaikkan gaji PNS sebanyak 8% ini dapat menyederhanakan ataupun membuat reformasi birokrasi dan juga menekan praktik-praktik korupsi di pemerintahan? Tidak. Jangan kaitkan kenaikan 8% ini
dengan efisiensi birokrasi dan lain-lain. Itu yang naik ratusan persen di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi nggak ada kaitannya ya? Itu paling buruk, nggak ada kaitan. Ini politik aja, udah bacanya itu politik. Oke. Nggak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa. Ini penyesuaian kan. Kan yang jadi pegawai negeri itu kan masyarakat Indonesia. Ini anggap aja subsidi. Ya. Subsidi, dianggap aja subsidi. Subsidi kan tidak mengharapkan apa-apa, tetapi secara bersamaan di daerah-daerah tertentu yang pemimpinnya bagus, itu sudah memulai, dan saya kira harus dimulai dari guru. Seperti di Jakarta, gaji guru itu lebih besar dari dosen. Bahkan lebih besar dari gaji saya sebelum saya profesor. Baik. Guru SD gitu. Okay. Prof Didi, kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ini meskipun nggak apa-apa ya tadi menurut Prof Didi, akan membebani utang pemerintah nggak? Ya utangnya udah banyak. Utangnya sudah banyak, tapi dianggap pemerintah persentasenya masih kalah sama Jepang. Oke. Iya dong, bukan apple to apple karena Jepang itu bunganya 0,2%, kita 4%. Kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia bayarnya 34 triliun bunganya. Kita 400 triliun, kan beda dong. Ya enggak. Jadi beban utangnya pasti banyak, dan infrastruktur Pak Jokowi kenceng sekali. Itu kan utang, bukan dari APBN. APBN-nya mencuri-curi dalam tanda kutip dari PMN, tapi tidak akan besar gitu. Akhirnya waskita karya itu jadi highly leverage firm. Ya. Terakhir, Prof Didi, apakah kemudian tidak lebih baik jika ini dananya untuk kenaikan PNS dan juga uang pensiun PNS ini dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak, seperti penyaluran bansos, kemudian pemerataan ekonomi di wilayah terpencil? Anda sepakat nggak dengan itu? Bansosnya sudah. Tadi saya hadir di dalam pidato kenegaraan untuk subsidi raskin dan segala macam itu, kartu Indonesia Pintar 3.000 triliun. Itu kalau duit 1.000 udah dijejer sampai ke bulan. Nggak jadi apa-apa, memang tidak produktif subsidi. Yang kritik-kritik itu kan kelas menengah kayak Rifana, kayak kita. Baik, jadi sebaiknya tidak usah dialokasikan atau gimana? Nggak apa-apa. Saya menganggap tidak apa-apa. Ya. Tetapi secara bersamaan nanti, ya daerah-daerah mengupayakan agar pegawai negeri itu produktif. Ya, saya aja anggota parlemen dulu mengurus IMB sudah dipersulit ya. Tapi sekarang perbaikan sudah terjadi seperti DKI online saja. Ya. Juga seperti bikin paspor sudah online, sudah mulai bagus. Beberapa bagus dan pelan-pelan, dan tapi saya menghubungkan Rifana dengan produktivitas, dengan efisiensi. Nah, itu bumi dengan langit, udahlah ini tambahan saja ya. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani itu sudah menghitung ya masalah ini. Baik, terima kasih peneliti senior Indef Profesor Didi Rabini atas analisisnya yang sangat tajam ya, bahwa ini ada alasan politis di balik. Ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Itu juga ada semacam proteksi nih ya yang diberikan kepada para pegawai, itu berkenaan dengan jaminan kecelakaan dan juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan PNS itu ya tetap ini ya, istilahnya tetap sejahtera lah ya, baik ketika yang bersangkutan itu masih aktif maupun setelah memasuki usia pensiun. Coba next, Mas. Nah, namun kalau kita melihat ya besaran tabungan hari tua tadi ya dan juga pensiun, ya tentu kalau dilihat dari jumlahnya ini akan
ada penyesuaian. Ini berdasarkan dengan iuran yang dibayarkan masing-masing pegawai kepada Taspen ya. Jadi tadi ya untuk apa namanya tabungan hari tua itu iuran yang kita bayarkan sekitar 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Sehingga nanti estimasinya ya kalau misalkan ada seorang pegawai dia lahir tahun 91 gitu ya. Terus mulai berkarir tahun berapa nih 2013 mungkin pensiun estimasi sekitar 2049 gitu ya. Nah ini estimasi THT yang didapat ya ini mungkin sekitar 135 juta. Sementara untuk pensiun mungkin sekitar 5,2 juta ya. Nah, pensiunnya masih perhitungan berdasarkan berapa? Dari gaji pokok ya, jadi memang 5 juta gitu. Ini akan kemungkinan didapat ya. Jadi estimasi ini berlaku dengan ya apa namanya asumsi ya, itu iuran peserta tetap di 3,25% per bulan. Nah ini apakah mencukupi apa tidak? Nah, nanti mungkin narasumber selanjutnya akan mengelaborate nih. Sebenarnya berapa sih jumlah yang pas nih ya? Keuangan yang harus tersedia ketika seseorang itu masuk dalam periode pensiun ya. Kalau tadi ya lumayan nih THT 135 juta, tapi itu kan 20-30 tahun lagi gitu kan ya. Dihitung nanti mungkin Mas Zulfikar akan melihat nih. Kira-kira kalau 20-30 tahun lagi itu jumlah tersebut memadai nggak untuk tetap menjaga tingkat kesejahteraan pegawai. Juga pensiun bulanan ya, ketentuan sekarang kita masih 75% dari gaji pokok, belum dari take home pay gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya yang take home pay mungkin berapa nih untuk kalangan peserta 15 atau 20 juta gitu ya. Ketika nanti pensiun ya berdasarkan dari gaji pokok. Gaji pokok kalau kita melihat itu berapa Mas? 30 tahun pangkat tertinggi aja ya sekitar 5 jutaan ya. Nah, ketika nanti pensiun ya 75% dari gaji pokok itu. Nah, untuk itulah apa namanya ini harus menjadi concern kepada seluruh pegawai untuk mulai mempersiapkan diri. Kira-kira pengeluaran bulanan saya ini berapa sehingga diantisipasi berapa kebutuhan misalkan ketersediaan uang yang memadai sehingga tingkat kesejahteraan kita gitu tidak turun. Oke, next Mas ya, itu terkait dengan tabungan hari tua ya. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya di Taspen Life itu dalam hal ya sembari kita sekarang lagi reformasi program pensiun ya. Tapi bagi setiap pegawai yang memang secara personal ingin menaikkan preminya gitu ya, sehingga nanti dia bisa mendapatkan THT lebih banyak ataupun mungkin nanti uang pensiun bisa lebih tinggi. Nah, itu dimungkinkan nanti bisa koordinasi dengan Taspen Life gitu ya untuk bagaimana nih kita bisa top up nih terkait dengan tadi THT dan juga uang pensiun yang akan didapat. Nah, di samping itu ya selain program pensiun Taspen ya, ini juga ada nih ya. Jadi manfaat pensiun ya yang dirasakan oleh pegawai itu ada pensiun bulanan, ada juga nanti ya yang berkenaan dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini ada yang membedakan apa? Jadi kalau misalkan seorang pegawai itu dia tewas karena kecelakaan kerja gitu ya, Mas. Itu dia akan mendapatkan hak yang berbeda ya, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat ya, besaran pensiun ya bagi pegawai yang tewas karena tewas dan wafat itu yang membedakan adalah kalau tewas itu karena disebabkan kecelakaan kerja. Kalau wafat ya karena sebab-sebab alami saja gitu ya. Itu mendapatkan 72% dari gaji pokok terakhir. Kalau wafat itu 36% dari gaji pokok terakhir. Tentu ini diserahkan kepada untuk janda atau duda atau bahkan anak yang ditinggalkan ya. Jadi begitu nih ya. Jadi agar diinformasikan kepada para keluarga ya bahwa selain BPJS tentunya itu Taspen juga memberikan perlindungan bagi pegawai jika mengalami kecelakaan kerja ataupun meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, itu ada dukungan yang diberikan ya. Tentu nanti ada syarat-syarat dokumen yang harus diperlukan gitu ya, dipenuhi.
Tapi ini yang paling penting adalah diinformasikan kepada para keluarga ya, bahwa setiap kejadian ya yang disebabkan karena kecelakaan kerja itu akan disupport atau diprotek oleh Taspen. Jadi PNS itu proteksinya ada dua nih. Yang pertama dari BPJS, yang kedua dari Taspen itu sendiri. Taspen itu sendiri nanti yang terkait jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Oke, next. Ya. Dan tentu nanti hak-hak yang didapat juga berbeda ya. Kalau misalkan untuk kecelakaan kerja itu ya, kecelakaan kerja itu apa aja sih ruang lingkupnya? Pertama, dalam melakukan tugas kewajiban atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan, atau karena ada perbuatan anasir nih ya, yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mungkin dia ada di daerah konflik ya, di daerah perbatasan, ada gelombang yang melakukan pengacauan dan lain sebagainya, yang kemudian dia terkena impact ketika melaksanakan tugas. Atau juga dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja dan sebaliknya. Nah, ini juga termasuk hal yang dilindungi. Jadi Bapak Ibu selama pergi ke tempat kerja dan kembali, kalau terjadi apa-apa itu mendapatkan perlindungan asuransi ya, jaminan kecelakaan kerja dari Taspen ya. Kalau terjadi sesuatu ya tentu nanti akan mendapatkan hak untuk dirawat ya di kelas 1 sampai dengan sembuh gitu ya. Termasuk nanti juga dirawat jalannya di cover gitu ya. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja ini ya tentu harus difahami dengan baik ya, dikomunikasikan dengan keluarga sehingga nanti ketika diperlukan dokumentasi itu bisa disediakan ya. Termasuk kita pernah ya mengalami kejadian waktu kecelakaan Lion Air nih Pak ya. Nah, di situ ada perluasan pemahaman terkait dengan perjalanan dari rumah dan menuju kantor. Jadi BKN menyetujui kalau itu juga termasuk home base nih Pak ya. Jadi ketika di Lion Air ada pegawai kita yang menjadi korban, itu disetujui itu sebagai bagian dari kecelakaan kerja. Jadi kategorinya adalah tewas ya. Sehingga mendapatkan hak-hak sebagai pegawai tewas karena kecelakaan kerja ya. Di antaranya yaitu dapat misalkan 48 kali gaji gitu ya. Juga mendapatkan santunan biaya pemakaman dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi penting untuk diketahui terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini. Next, Mas. Nah, kalau kita melihat juga ya, ini jadi JKK itu melakukan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit ya, penyakit akibat kerja. Nah, ini bisa juga penyakit akibat kerja ya, sehingga nanti terkait dengan perawatan, santunan dan tunjangan cacat juga bisa diberikan. Bahkan ini juga berlaku 5 tahun setelah pegawai itu memasuki pensiun. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa penyakitnya itu disebabkan karena kecelakaan kerja atau karena aktivitas selama yang bersangkutan bekerja, maka itu juga termasuk yang bisa di cover oleh PT Taspen ya. Nah, nanti di info ya terkait dengan pengajuan manfaat program JKK ini itu dapat dilakukan oleh peserta, ahli waris ya, dan tentu nanti rumah sakit yang bekerja sama dengan Taspen ya. Nah, ini juga yang harus diketahui ya. Ya, kalau estimasi besaran manfaat itu ini bisa sampai ya, karena ada ketentuan itu 48 kali gaji plus nanti anak-anaknya juga mendapatkan beasiswa ya, tergantung dari SD sampai bahkan perguruan tinggi. Nah, ini kalau estimasi itu bisa sampai ya 300-400 juta nih ya, kalau memang manfaat nih ya dari JKK dan JKM ini. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu diketahui ya dan diinformasikan kepada keluarga ketika sehingga nanti ketika pengurusannya ini juga menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, next. Nah, terkait dengan jaminan kematian juga sama ya. Jadi bagi pegawai yang tadi ya, jadi ada perlindungan atas risiko kematian. Kalau yang JKM ini bedanya tadi itu perlindungan bukan karena kecelakaan kerja. Nah, jadi kalau meninggalnya alami gitu ya, nah ini tetap dapat ada santunan kematian ya, seperti misalkan santunan sekaligus ya, nilainya bisa 15 juta ya, uang duka wafat, bantuan pemakaman dan bantuan beasiswa juga bagi anak-anak yang ditinggalkan. Nah,
Ya ini tentu sesuatu yang nggak kita harapkan ya, tapi kalaupun ini terjadi, nah pemerintah ya telah memberikan perlindungan ya dalam bentuk asuransi yang disupport oleh PT Taspen ya. Dan untuk pegawai pusat ini sudah dibayarkan preminya nih ya oleh APBN. Jadi kalau untuk Taspen tadi ya fiturnya adalah JKK dan JKM ya. Tapi kalau untuk sebab lain itu bisa dengan BPJS. Nah, tapi kalau kita melihat ya tentu fitur-fitur ini perlu ditingkatkan ya. Karena tadi kalau dilihat dari jumlahnya mungkin masih belum begitu memadai ya untuk tetap menjaga tingkat kesejahteraan. Tapi apapun itu Bapak Ibu ya, masa pensiun ini sebenarnya yang paling penting adalah mindset nih Pak ya. Bagaimana kita menghadapi ya. Kita jangan terlalu, kalau kita berpikirnya negatif ya jadi negatif. Ya kebanyakan orang misalkan ketika memasuki usia pensiun seakan-akan wah berarti saya sudah tidak bisa berkontribusi optimal gitu ya. Ini semua berkurang ya. Peran saya juga makin minimal gitu ya. Nah sehingga kalau berpikiran seperti itu akhirnya apa? Ya membawa impact kepada yang bersangkutan juga. Jadi tidak mau meningkatkan kompetensi lagi, tidak mau berusaha untuk berkontribusi lagi. Yang bahkan ya beberapa kita ngelihat oh jadi semakin cepat tua gitu kan. Bahkan beberapa jadi stres bahkan ya harus berakhir gitu ya. Nah justru yang paling penting adalah ketika kita memasuki usia pensiun ini ya. Ya kita harus tetap berpikir positif ya Mas. Ya idealnya memang ya kalau kita melihat persiapan pensiun ini bisa dilakukan dari sejak dini ya Mas. Ya paling tidak 10 tahun sebelum pegawai tersebut memasuki usia pensiun atau kalaupun tidak 5 tahun. Tapi kalaupun misalkan Pak saya besok pensiun gimana? Ya nggak apa-apa. Tetap berpikir positif. Karena kalau pikiran positif itu yang menentukan kondisi fisik tubuh kita sendiri ya. Saya ada cerita nih ya. Ada seorang pegawai ya di Amerika Mas. Dia waktu itu lembur, dia bekerja di storage gitu ya. Ketika malam itu dia terjebak ke dalam cold freezer. Jadi dia tuh suka memasuki daging-daging dingin gitu ya. Nah dia terjebak di dalam cold freezer itu. Wah dia coba untuk ketok-ketok pintu. Tapi dia sadar ini kan saya lagi lembur. Siapa yang dengar? Akhirnya dia ketok-ketok, digedor-gedor gitu. Ini nyata ini ya kejadian. Nah 2 jam, 3 jam gak dibuka-buka juga. Dia udah mulai menggigil itu Mas. Terus dia punya kertas sama pulpen kan ya. Akhirnya dia nulis tuh diarinya tuh. Saya mencintai keluarga saya ya, orang tuanya, istri anaknya gitu ya. Terus kemudian 2 jam kemudian nggak terbuka-buka juga. Terus dia mulai bilang, dia mulai menulis. Sepertinya saya merasakan kedinginan. Apa mau YouTube aja? Dan sepertinya saya sudah tidak bisa kuat bertahan lama lagi. Akhirnya. Tapi udah dinyalain kan ininya tuh. Nah besoknya ketika petugas itu membuka freezer itu, apa yang didapat? Ternyata freezernya rusak. Jadi freezernya rusak. Sebenarnya dinginnya juga nggak dingin-dingin amat gitu loh. Tapi dia ditemukan dalam kondisi hipotermia, kedinginan. Padahal sebenarnya freezernya rusak. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dia berpikir, wah saya terjebak di freezer yang akan dingin ini. Dan itu membawa perubahan fisiologis tubuhnya. Ini yang dikenal dengan psikosomatis ya. Itu karena pikiran. Ya. Sehingga yang bersangkutan ditemukan meninggal dalam keadaan hipotermia. Nah sementara kalau kita ngelihat ada lagi kejadian seorang pensiunan angkatan laut ya, dia sudah pensiun ya, membutuhkan ya tentu pemasukan gitu ya, tapi dia dulu punya keahlian memasak. Dia menawarkan ke berbagai tempat resep masakannya ini ditolak. Konon di dalam riwayat itu ditolaknya sampai 1000 kali itu Mas. Tapi akhirnya ada yang menerima resepnya itu. Dan kemudian dijadikan franchise dan sukses besar. Siapa dia? Oh iya, Kolonel Sanders gitu ya. Itu pas pensiun itu dia kaya raya itu ya. Usia 60-an tahun ya. Setelah 1000 kali tolak, tapi dia memiliki keyakinan, nih resep ini enak ya, pasti akan disukai. Begitu. Cerita lain satu lagi, ada seorang ya mantan Perdana Menteri, dia udah pensiun gitu. Tapi ketika dia memasuki usia 90 tahun, kepilih lagi itu. Siapa itu?
tetangga kita ya, Pak Mahathir Muhammad, ya walaupun sekarang ke ini. Tapi usia 90 tahun jadi Perdana Menteri. Artinya jangan pernah kita menganggap usia 58 tahun tadi, 60, 65 tahun itu adalah batas akhir kontribusi kita, pengabdian kita. No. Kalau itu terjadi, jangan sampai kita kayak nasib Ruben itu yang pegawai kedinginan di cold freezer, padahal cold freezernya rusak. Jangan sampai. Kita harus tetap bahwa ya 50 tahun saya memasuki usia pensiun, mungkin pendapatan berkurang, tapi pengalaman saya bertambah. Ya. Keahlian saya selama puluhan tahun ini udah luar biasa. Pendapatan berkurang, tapi ada satu yang bertambah. Apa itu? Waktu. Wah. Ya, waktu leisure time, luang bersama keluarga, waktu itu menjadi ada. Ingat, Warren Buffett itu pernah bilang begini, saya dengan kekayaan saya bisa membeli apapun yang berharga di muka bumi ini. Tapi ada satu yang saya nggak bisa beli, waktu. Apalagi beliau sekarang udah mau usia 90 tahun gitu ya. Mau nambah 1 hari nggak bisa Bapak Ibu. Nah, untuk itu ketika kita ini ya tentu penting ya kita merencanakan keuangan dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika memasuki pensiun ada sebuah mutiara yang kemudian didapat, ya, yang mungkin itu lebih banyak dari sebelumnya, yaitu apa? Adalah waktu. Ya. Dan pastikan ya semoga dengan kita mengharapkan dengan kegiatan seperti ini, ketika kita memasuki usia pensiun, bukan saja kita bisa sehat secara fisikal, mental, tapi juga finansial, sehingga diharapkan tadi ya kita bisa memasuki usia pensiun dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Mungkin sementara itu dulu ya sebagai pendahuluan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Monggo silakan Mbak Ingrid. Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya program-program yang ada untuk PNS ini gitu ketika kita akan memasuki masa pensiun seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih program-program pensiun untuk PNS itu seperti apa, untuk selanjutnya gimana kalau kita coba di masa pensiun itu kayak bukan hanya menggantungkan diri terhadap program-program itu, tapi juga bisa lebih sejahtera secara finansial. Untuk itu kami mengundang Mas Zulfikar Harisma sebagai seorang Certified Financial Planner atau CFP dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Sebagai informasi nih di Kementerian Keuangan sendiri para CFP ini ada komunitasnya loh. Jadi namanya Dana Raksa Financial Planner Club. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami silakan kepada Mas Zulfikar untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mbak Ingrid ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Dodi. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Zulfikar Harisma. Saya adalah pegawai DJPPR yang kebetulan saat ini juga menjadi financial planner dan kami tergabung dalam Dana Raksa Financial Planner Club. Kalau seandainya pertama-tama saya promosi dulu ya, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ingin tanya-tanya silakan ke IG kami di DRFVC. Nah, kemarin kita dari DRFVC itu dihubungi oleh Biro SDM untuk membuat sebuah webinar, di mana webinar itu terkait dengan pensiun. Menurut saya ini suatu program yang bagus ya, karena PNS seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Ingrid tadi bahwa PNS itu menganggap bahwa dirinya sudah terlindungi secara finansial karena kita mendapatkan hak untuk pensiun dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dodi tadi, kita juga mendapatkan THT ya Pak ya, tunjangan hari tua. Kita terasa aman-aman aja, padahal sebenarnya ada chance kita itu kurang dana pensiunnya. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan mensimulasikan. Kalau seandainya Ibu Bapak pengen sekalian ngitung silahkan, siapkan aja mungkin kertas atau Excel atau note dan lain sebagainya. Mari kita hitung bareng-bareng nantinya. Nah, pertama kita akan melihat dulu sebenarnya pensiun itu penting gak sih? Karena ya itu tadi PNS kayaknya udah terlindungi deh, butuh apa lagi sih kita? Oleh karena itu, next ya Mas. Next. Ya,
Jadi ini pentingnya perencanaan pensiun. Karena udah pasti banget yang pertama adalah penghasilan kita berkurang secara drastis ya. Biasanya kita hidup selama berpuluh tahun dengan gaji sebagai PNS itu gaji pokok plus tunjangan, tukin dan tunjangan lainnya. Tapi kemudian ketika pensiun kita hanya mendapatkan gaji pokok, itu pun cuma 75% gitu. Apakah kita cukup gitu kan? Karena biaya hidup pun seperti yang kedua, biaya hidup pun tak berhenti gitu. Lifestyle kita nggak berhenti secara sekejap gitu. Yang sekarang penghasilannya 20 juta, 15 juta, tiba-tiba dipaksa hidup dengan hanya 4 juta atau 5 juta rupiah. Itu kan sebuah sebuah kejutan gitu nantinya. Nah, makanya kita harus persiapkan pensiun dari dini. Terus yang ketiga, kenapa kita butuh perencanaan pensiun adalah karena biaya kesehatan semakin besar. Karena kan kita ketahui bahwa orang bertambah umurnya itu organ tubuhnya juga ikut bertambah umurnya dan berkurang fungsinya gitu, berkurang ininya ya. Jadi kita sering melihat bahwa orang yang sudah tua itu lebih mudah untuk mungkin terkena penyakit atau mendapat permasalahan, kena kolesterol dan sebagainya, itu sering banget. Oleh karena itu kita harus persiapkan pensiun. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi. Sekarang itu pensiunan katanya dirubah ya Pak ya, skemanya. Nah itu kan kita juga nggak tahu kedepannya akan berubah lagi dan lain sebagainya. Makanya kita harus persiapkan dana pensiun. Dan yang terakhir, di Indonesia itu harapan hidup semakin tinggi. Kalau zaman mungkin bapak ibu saya itu tahun 2000 awal gitu kan, harapan hidup Indonesia cuma 63 tahun gitu. Pensiun 60 cuma 3 tahun. Nggak usah dipersiapkan, udah ikut anak aja gitu kan, 3 tahun kemudian ya udah meninggal atau gimana gitu. Kalau sekarang 73. Nah, bisa aja ketika ulang tahun ke-100 Indonesia nantinya 2045 mungkin orang Indonesia harapan hidupnya nggak sampai 80 atau 90 tahun. Itu kan harus dipersiapkan panjang-panjang karena kita umur pensiun dari tahun ke tahun pun sampai 100 tahun ke depan juga sama 60 tahun gitu. Oke, next Mas. Ada juga fakta yang disajikan oleh survei OJK dan HSBC ya. Di situ disebutkan bahwa pada survei OJK itu disebutkan bahwa 78,27% pensiunan itu menggantungkan diri ke anak. Nah, ini itu kita sebut sebagai generasi sandwich ya, kalau anak milenial bilangnya. Jadi kita itu diibaratkan sebagai sandwich ya, di mana kita itu kayak bukan seonggok daging ya. Daging di tengah-tengah sandwichnya. Sandwich itu diapit antara roti atas dan roti bawah. Nah, roti atas itu adalah orang tua kita dan roti bawah adalah anak-anak kita. Kita itu seperti tertekan di antara keduanya. Terus kemudian ada yang bertanya, generasi sandwich kan berpengaruh karena kita yang harusnya bisa mengalokasikan dana lebih banyak ke anak supaya anak itu gizinya lebih tercukupi, pendidikan lebih baik lagi, itu harus dialokasikan ke orang tua. Nah, itulah yang dialami oleh sekitar 78,27% pensiunan dan hanya 14,71% atau kita bulatkan jadi 15% itu yang sudah memiliki dana pensiun. Itu pun termasuk PNS dan juga BUMN yang memiliki pensiunan di perusahaannya. Termasuk itu, artinya bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun informal yang belum memiliki dana pensiun. Dan hanya 0,58% yang menggantungkan pendapatan setelah pensiun itu dari hasil investasinya. Nah, dari survei HSBC kemudian diperkuat lagi bahwa hanya 21% pekerja di Indonesia yang tahu jumlah dana pensiun yang dibutuhkan ketika pensiun. Pun saya sebelum jadi financial planner ya sebenarnya saya juga nggak tahu dan saya ya udahlah terserah nanti ketika pensiun saya juga dapat hak pensiun. Nah, ketika saya belajar mengenai perencanaan keuangan, oh iya, saya paham sekarang bahwa saya harus menghitung kebutuhan saya sehingga nantinya ketika pada masa pensiun saya nggak kaget gitu penghasilan kita berkurang. Nah, semoga aja angka ini bertambah ya dengan banyaknya acara-acara mengenai pentingnya mempersiapkan pensiun dari dini. Nah, kemudian 75% pekerja berharap terus bekerja pada saat pensiun. Padahal kita tahu kan ketika sudah pensiun itu power kita berkurang, terus kemudian kita lebih sering lelah dan sebagainya. Tapi 75% pekerja masih berharap mereka bekerja pada saat pensiun. Karena apa? Ya itu tadi, karena mereka tidak ingin bahwa pendapatan mereka berkurang dan berimbas pada daya beli mereka. Dan ternyata dari 75% itu hanya 26% yang bisa melanjutkan kerja pada saat pensiun. Seperti itu.
Nah, selanjutnya hanya 65% ya. 65%. Jadi ada 65% pensiunan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hidupnya. Contohnya, banyak 65% ini tidak bisa memenuhi konsumsi harian, konsumsi bulanannya itu tidak bisa memenuhi atau membayar listrik dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita sebagai pensiunan PNS ya, jangan sampai seperti ini gitu. Jangan nambah-nambahi angka yang udah tinggi ini, kalau bisa kita berturut serta dalam mengurangi angka ini. Dan tadi juga 15% yang memiliki dana pensiun. Next. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mempersiapkan pensiun? Intinya adalah investasi. Karena dengan investasi lah kita nantinya bisa mendapatkan return yang diharapkan yang untuk membiayai kita ketika kita pensiun. Ada 3 cara untuk mempersiapkan pensiun. Yang pertama adalah membeli produk keuangan khusus pensiun. Ada beberapa nih, salah satunya juga Taspen dan Asabri ya bagi PNS dan TNI Polri ya. Itu udah ada undang-undangnya yang tadi udah dijelaskan oleh Bapak Dodi. Nah, yang kedua adalah ada DPLK. DPLK ini adalah sebuah tabungan khusus pensiun, khusus untuk mempersiapkan pensiun yang disediakan oleh bank-bank atau lembaga keuangan. Caranya gampang, nanti kalau seandainya Bapak Ibu nanti pengen tahu lebih banyak soal DPLK dan sebagainya, silakan datang aja ke bank masing-masing. Saya nggak bisa disebutkan di sini ya, saya nggak dibayar oleh bank-bank itu. Jadi langsung aja ke customer service-nya, Mbak saya pengen tahu soal DPLK, silakan gitu. Atau bisa DPPK bagi pekerja-pekerja BUMN atau perusahaan-perusahaan bonafit lainnya itu memiliki semacam organisasi khusus yang mengelola pensiun dari pegawai-pegawainya. DPPK itu singkatan dari dana pensiun pemberi kerja. Contohnya kayak Pertamina punya Pertamina pensiun atau PLN pensiun dan sebagainya seperti itu. Atau kita juga bisa memiliki JHT atau jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita bisa aja mendaftar sebagai pesertanya. Nah, JHT ini sendiri yang kemarin ramai di Twitter ya, bahwa orang-orang yang barusan di layoff atau barusan di PHK itu minta JHT dicairkan, padahal sebenarnya JHT itu bukan diperuntukkan untuk apabila Anda kemudian di layoff kemudian mendapatkannya, tapi itu untuk persiapan Anda ketika hari tua. Pun BPJS Ketenagakerjaan udah punya feature lain untuk teman-teman yang di layoff, seperti ada jaminan putus kerja dan sebagainya. Jadi itu produk keuangan yang khusus untuk pensiun. Atau Anda bisa menabung sendiri. Menabung sendiri dalam hal apa? Berinvestasi kita di instrumen-instrumen yang ada di pasar keuangan kita. Contohnya bisa ditaruh di saham atau di reksadana. Reksadana ini ada banyak ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran maupun reksadana saham. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang namanya investasi itu adalah sesuatu yang memiliki risiko ya. Kan bisa dibilang bahwa investasi itu high risk high return, low risk low return ya. Jadi walaupun ada low-nya, ada low risk-nya, tapi ada low return-nya, tapi ada low risk-nya gitu. Nah, untuk saham sendiri, saya sampaikan dulu nih, jangan tiba-tiba Ibu, oh besok kita investasi saham aja, jangan dulu. Saham itu ada yang bisa memberikan return kita, return maksimal sampai double, triple dan sebagainya dalam jangka waktu lama. Tapi ada juga yang bisa membuat kita rugi. Kita bandingkan aja, ada saham BBCA nih, sahamnya Bank BCA. Sekarang bertengger di harga 8.600 kalau nggak salah. Dulu pada tahun 2000-an itu harganya sekitar 200 kalau nggak salah. Sekarang 8.600 per lembar saham. Itu pun setelah di stock split, sebelumnya 35.000. Dibandingkan dengan saham Bumi yang 2015 harganya sekitar 8.000 per lembar saham, sekarang itu cuma berharga 160 per lembar saham. Kalau Anda investasi 10 juta di situ, sekarang duit Anda mungkin ya hanya 100.000. Itu 10 juta. Kalau Anda 1 miliar gimana? Nah, itulah saham itu ya penuh high risk high return ya. Kalau seandainya Anda masuk di situ, pelajari baik-baik. Atau kalau ingin Anda investasi yang sangat safe atau sangat aman, ya kita larinya ke deposito, ori, sukuk, SBN ya. Seperti nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya mengenai SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sangat safe banget karena di returnnya itu lumayan, dilindungi oleh negara itu. Selain juga menabung sendiri ataupun membeli produk keuangan, kita juga bisa investasi fisik. Nah, ini nih yang sering mungkin BPPK ya atau Biro SDM yang sering menyelenggarakan persiapan pensiunnya.
itu diajarin cara bikin perusahaan lele ya, atau apa sih, peternakan lele, atau sawah, membersihkan sawah dan sebagainya. Atau bisa juga Anda sekarang menabung, kemudian membeli rumah yang di pinggir-pinggir aja, atau mendirikan kos-kosan yang nantinya bisa memberikan penghasilan tetap ketika kita pensiun. Seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk dalam mempersiapkan pensiun. Next, Mas. Nah, kali ini selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan pensiun kita. Kita akan simulasikan. Bagi Bapak Ibu tadi yang sudah menyiapkan kertas atau Excel, silakan dicoba. Oke. Jadi ada beberapa step yang kita lakukan ketika kita mensimulasikan atau mencoba menghitung kebutuhan pensiun. Yang pertama adalah kita harus menetapkan dulu asumsi dari pengeluaran kita ketika kita pensiun. Caranya adalah asumsi tersebut itu diambil dari besaran pengeluaran bulanan saat ini. Jadi seandainya nih Bapak Ibu sekalian pengeluaran bulanan saat ini adalah sekitar 5 juta atau 7 juta gitu kan ya. Ya udah, berarti kita asumsikan pada saat pensiun itu pengeluaran kita adalah sekitar 5 atau 7 juta tersebut. Oke, kita simpan angka itu. Yang kedua, kita menentukan lifestyle saat pensiun kita. Lifestyle ini penting karena itu akan menghitung berapa persentase pengeluaran bulanan dari pengeluaran bulanan yang tadi itu yang menjadi pengeluaran kita pada saat pensiun. Ada 3 lifestyle ini dari Financial Planner Standard Board ya. Ada 3. Yang pertama, kalau kita seandainya udah merasa bahwa atau memprediksi bahwa hidup kita di masa yang akan datang itu cukup-cukup aja, kita ya hidup biasa aja, cukup-cukup aja gitu kan, nggak banyak pengeluaran, anak pun udah kerja dan sebagainya. Oke lah, asumsi kita bisa di kisaran 80% dari pengeluaran hari ini, pengeluaran bulan ini. Jadi pada masa pensiun seandainya nih, kalau seandainya pengeluaran Anda sekarang 10 juta, berarti pada saat pensiun Anda pengeluarannya diprediksi adalah 8 juta atau 80% dari pengeluaran bulan ini. Nah, kalau seandainya Anda memprediksi bahwa pada saat pensiun Anda tidak bisa mengurangi lifestyle Anda atau mengurangi pengeluaran Anda, ya udah, berarti sama dengan pengeluaran saat ini, yaitu 100% asumsinya. Atau bagi Anda sekalian yang pengen nanti ketika tua, tadi kan Pak Dodi bilang bahwa pensiun itu banyak waktu ya Pak ya, banyak waktu untuk bersama keluarga dan sebagainya. Nah, kita manfaatkan itu, kita pengen supaya nantinya penghasilan pensiun itu bisa kita gunakan untuk wisata, kayak ke Switzerland, kayak ke Swiss dan ke Australia dan sebagainya, atau minimal membelikan mainan cucu anak-anak, membelikan anak-anaknya cucu, kok jadi gini sih, cucunya mainan gitu kan ya. Aduh, kayak gini nih kalau berlibet kan, ya membelikan mainan untuk cucu-cucunya atau anak-anaknya. Bisa kita pakai asumsi lebih dari 100%, bisa 120 atau 125%. Nah, oke. Jadi pada step ini kalikan pengeluaran bulanan Anda saat ini dengan asumsi lifestyle-nya. Bisa Ibu pilih, Bapak Ibu pilih yang bisa dilihat di tabel tersebut ya. Oke, kita lanjut ke step kedua, yaitu memperkirakan sumber dan besar penghasilan ketika kita pensiun. Pada saat kita pensiun, bagi PNS nih kita udah